Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan Hari Raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua karya. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan lakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Ini nomor 1 kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan
itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Kemudian beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kebayoran, Jakarta mengalami kenaikan sembako juga di awal bulan puasa. Cabai rawit merah yang semula di angka Rp90.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Tidak hanya rawit merah, cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah panen yang berkurang dikarenakan faktor cuaca. Sementara itu pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya, padahal 1 minggu yang lalu masih dijual Rp50.000. Naiknya harga cabai ini dipicu oleh akibat pasokan menipis, sementara permintaan pada puasa meningkat. Sementara cabai keriting semula Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu bawang merah dan bawang putih serta sayuran naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di Kota Makassar naik hingga Rp75.000 per kilogram di awal Ramadan. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram. Harga teluras juga naik menjadi Rp55.000 setiap rak. Harga yang dominannya bagus, relatif terkendali, dan ada beberapa item saja seperti cabai ya. Memang sudah naik beberapa pekan yang lalu. Nah, inilah yang kita mau kemudian coba melakukan intervensi nanti. Di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Dinas Peternakan, Disperindak serta Bulog Jatim menggelar sidak di Pasar Tambakrejo. Saat sidak, tim gabungan menemukan kenaikan harga pada cabai. Memang yang agak naik adalah tadi mungkin kita lihat bersama, yaitu di cabai, mungkin karena pengaruh cuaca ya Pak ya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap harga. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting disebabkan sejumlah faktor, di antaranya gagal panen akibat cuaca buruk. Selain cabai, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga seperti telur dan juga bawang merah. Dari Makassar dan Surabaya, Leo Muhammad, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sebanyak 86,4 ton bawang bombay impor asal Belanda dimusnahkan di Pusat Pengembang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bawang bombay impor yang dimusnahkan terdeteksi mengandung organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang berbahaya bila dikonsumsi. Bawang bombay impor senilai Rp1 miliar ini masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada 5 Februari lalu. Semuanya tahapan-tahapan sudah kita
lakukan dengan baik, dan pelaku usaha juga sudah ada di sini dan mereka sepakat untuk kita musnahkan. Jadi ada dua opsinya teman-teman, kalau ada ketemu PTK gitu, itu opsinya dikembalikan ke negara asal atau kita musnahkan. Nah, pelaku usaha membuat pernyataan bahwa lebih bagus dimusnahkan di sini daripada dikembalikan ke negara asal. Karantina atau pemusnahan produk impor yang terkontaminasi bertujuan untuk mencegah resiko masuknya hama penyakit ke Indonesia yang bisa berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kenaikan harga pangan kerap terjadi di awal bulan Ramadan. Hal ini pun berusaha disiasati oleh pemerintah. Menanggapi hal itu, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memantau dan memastikan tidak terjadi lonjakan harga pangan di awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan. Dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden juga kerap menegaskan bahwa harga bahan pangan tidak boleh naik selama Ramadan agar tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkumpul dini hari untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan sahur. Sambil membawa peralatan marching band, mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Marching band digunakan sebagai pengganti beduk karena dinilai lebih praktis dan lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang tiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi pemuda dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) digelar di Park Hyatt Hotel Jakarta. Dalam Rakernas tersebut, Angga Wira ditunjuk kembali menjadi Ketua Umum ASPEBINDO. Melalui Energy Outlook 2025 bertujuan untuk menjalin kolaborasi antara pelaku usaha dengan para pemangku kebijakan dalam meningkatkan industri penunjang hulu migas di dalam negeri, serta merumuskan strategi dan rekomendasi guna menghadapi tantangan energi nasional di masa depan. Upaya ini sejalan dengan misi Astas Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kami telah menyelesaikan rangkaian daripada rapat kerja nasional. Ada beberapa rekomendasi yang sudah kita susun karena memang dari tadi pagi banyak sekali masukan-masukan, terutama di sesi-sesi talk show yang ada. Dan kita ingin memang ke depan ASPEBINDO ini bisa menjadi jembatan dari para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang energi. Diharapkan ASPEBINDO mampu memperbanyak pengusaha di bidang energi dan menjadikan pengusaha naik kelas serta melahirkan SDM yang tangguh untuk menjadikan negara Indonesia yang maju. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja di Indonesia yang terdaftar dalam program jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dari 58 tahun menjadi 59 tahun mulai Januari 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun.
Dalam aturan disebutkan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai usia 65 tahun. Dalam pasal tersebut tercantum juga usia pensiun yang bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya. Sementara itu BPJS Watch menyoroti usia pensiun 59 tahun yang ditetapkan untuk penerima manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dampak dari naiknya usia penerima manfaat pensiun menjadi 59 tahun, salah satunya adalah dampak masa tunggu dari seorang pensiun hingga mendapatkan manfaatnya cenderung lebih lama. Ketika nanti saya misalnya tahun ini pensiun, usia pensiun di perusahaan 55 tahun, PP 45 mengatur tentang usia mendapat manfaat pensiun itu 59, maka saya akan menunggu 4 tahun. Nah, ini memang menjadi persoalan bagi pekerja ketika dia menunggu yang demikian lama. Usia pensiun itu usia mendapatkan manfaat pensiun itu sebaiknya memang didekatkan dengan usia pensiun kita ya, karena memang di perusahaan-perusahaan swasta kita masih menganut yang 55-56 ya. Kalau di pegawai negeri sudah 58, ada yang 60, widyaswara sampai 65 ya. Tetapi ini kan kembali masalahnya adalah bagaimana pasca pensiun pekerja kita itu bisa mendapatkan manfaat pensiunnya langsung untuk dia bisa dijamin ya. Karena mencari kerja di usia pensiun 55-56 ini relatif susah. Aturan ini pun ditanggapi beragam oleh pekerja di ibu kota. Ada yang setuju karena dapat memberikan pekerja kesempatan lebih lama untuk menabung, namun ada yang tidak setuju karena menghambat regenerasi pekerja. Sebenarnya setuju-setuju aja gitu kan, karena kan diperpanjang ya, jadi lebih efektif juga di usia segitu. Tergantung dengan kondisinya si karyawannya juga. Ini termasuk kontra sih Mbak, soalnya kan melihat usia pensiun kan 54-an kalau nggak salah ya. Nah di situ kan kalau misal nih saya udah pensiun dari pekerjaan saya, yang mana uang pensiun ini kan harapannya bisa membantu saya di hari depan gitu. Dipikirkan kembali dengan nilai faktor umur yang sudah cukup, karena nilai kebutuhan. Pasti kalau udah umur, pasti kebutuhan yang berbicaranya. Menurut saya sih kurang cocok karena untuk generasi selanjutnya jadi sedikit menghambat. Dana pensiun memiliki banyak manfaat untuk seseorang dari sisi keuangan dan psikologisnya untuk membangun finansial mandiri ketika pensiun. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Surya Santoso, iNews melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan. Sabtu dan Minggu pukul 12:30 siang di iNews. Seorang kepala sekolah dan guru honorer di Mandailing, Natal, Sumatera Utara digerebek warga saat berduaan di dalam kelas pada malam hari. Warga curiga keduanya berbuat mesum karena oknum ibu kepala sekolah dan guru telah berulang kali berada di kelas pada malam hari. Saat digerebek, kedua pasangan ini tak bisa mengelak lagi dan mereka mengakui sebagai pasangan selingkuh karena masing-masing telah memiliki pasangan. Oknum kepala sekolah dan PHL, guru honor di sekolah tersebut. Sampai saat sekarang ini Polres Madinah sendiri ataupun Polsek lokasi dari TKP itu belum ada menerima laporan secara resmi. Kasus ini diselesaikan secara damai. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Mandailing Natal dikabarkan telah memecat kepala sekolah dan guru honorer yang diduga telah melakukan tindakan asusila tersebut.
Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Mana tas? Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya satu buah celurit, satu unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan tindakan dengan kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih berakhir ricuh. You don't have the cards right now. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Pertemuan sedianya akan membahas perjanjian mineral tanah langka Ukraina dan upaya mengakhiri perang. But you're either going to make a deal or we're out. Usai pertemuan, Trump mengatakan lewat media sosial bahwa perjanjian mineral batal. Kata Trump, Zelensky tak menghormati Amerika dan tak siap untuk mencapai perdamaian. Pertemuan yang disaksikan langsung puluhan wartawan Amerika dan Ukraina berubah panas pada menit ke-40 setelah Zelensky mengangkat invasi Rusia terhadap Crimea pada 2014. Wapres J.D. Vance langsung menuduh Zelensky tengah melakukan yang disebutnya tur propaganda. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? Zelensky meninggalkan Gedung Putih tak lama setelah pertemuan dan jumpa pers yang tadinya dijadwalkan akhirnya batal. Sebelum menuju Gedung Putih, Zelensky bertemu dengan sejumlah senator baik dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat. Tak sedikit dari wakil rakyat AS ini mengantisipasi akan terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Ukraina terkait perjanjian mineral langka Ukraina. Perjanjian ini mengatur pengelolaan dan kepemilikan bersama dana rekonstruksi pasca perang bagi Ukraina. Ukraina akan alokasikan separuh pemasukan dari sumber kekayaan alaminya untuk dana ini. Trump menyebut perjanjian mineral ini hal yang bisa mendukung proses pasca perang saat negara-negara Eropa mengirim pasukan pemelihara perdamaian ke Ukraina begitu perangnya dengan Rusia berakhir. I was hoping that this minerals deal, which would be transformative in the relationship, would go over well. I talked to Zelensky this morning. Don't take the bait. Trump belakangan meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk mengakhiri perang dan sempat menuduh bahwa Kiev memulai konflik. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Pemerintahnya melakukan negosiasi langsung dengan Ukraina tanpa keterlibatan Kiev atau sekutu-sekutu Eropa, membalikan kebijakan AS di bawah pendahulunya Joe Biden. Lewat media sosial, Zelensky berterima kasih kepada Trump dan bangsa Amerika. Kata Zelensky, Ukraina perlu perdamaian yang adil dan berkelanjutan dan pemerintahnya terus bekerja untuk mencapai hal tersebut.
Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Beginilah suasana penggerbekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Palembang di wilayah Kelurahan 15 Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam penggerbekan ini, sejumlah terduga pelaku peredaran narkoba melarikan diri dengan cara terjun ke sungai saat mengetahui kedatangan petugas. Dari lokasi penggerbekan, petugas berhasil mengamankan 5 paket sabu-sabu, timbangan, dan alat hisap yang digunakan para pecandu narkoba. Petugas juga mengamankan 6 warga yang dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk dimintai keterangan. Wakil Direktur Narkoba Polda Sumsel mengatakan penggerbekan ini merupakan operasi sikat musi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang untuk melakukan pemberantasan narkoba sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Kota Palembang dalam rangka operasi pekat 1 Musi 2025, dan kita juga melaksanakan perintah Bapak Presiden melalui programnya yaitu Asta Cita, salah satunya untuk memberantas narkoba, dan kita dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang melaksanakan razia di 6 lorong di 15 hulu, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan 6 orang, diantaranya 3 pengedar dan 2 pemakai. Pihak kepolisian berjanji akan terus melakukan pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Inilah detik-detik video rekaman penggerebekan salah satu pelaku, Budi Santoso, 36 tahun, pelaku perampokan bersenjata api yang digerebek tim gabungan Polda Sumatera Selatan di persembunyiannya di Desa Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tertangkapnya Budi Santoso, polisi langsung melakukan pengejaran kepada 7 pelaku lainnya. Sebelumnya, 7 Februari kemarin, Budi Santoso bersama ke-7 rekannya, Edi, Komar, dan Sumari, serta LM, AH, GE, dan PN melakukan perampokan di sebuah toko sembako terletak di Dusun 6, Desa Kebun 1, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin. Aksi perampokan terekam kamera CCTV toko dan viral di media sosial. Pasalnya, ke-7 pelaku berbekal senjata api rakitan merampok sekitar pukul 9 pagi. Komplotan ini menguras harta benda, uang, dan emas dengan total kerugian korban 800 juta lebih. Dari rekaman CCTV terlihat komplotan ini mengenakan jaket dan helm, sempat menganiaya anak dan mengancam istri korban. Berbekal ciri dari rekaman CCTV, polisi mengamankan 4 dari 8 pelaku, yakni Budi, Edi, Komar, dan Sumari. Polisi juga mengamankan Malik, 30 tahun, warga Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang diketahui sebagai pemilik, meminjamkan atau yang menyewakan senjata api rakitan. Para pelaku ternyata ada beberapa laporan polisi juga di tempat lain, ya. Ada di Jambi, yaitu kejadian pada tanggal 2018, kemudian 2024 juga kejadian di Jambi, TKP-nya, kemudian di 2024 juga ada di TKP di Jambi, dan yang satu tahun 2025 sudah Januari. Pelaku juga terlibat perampokan di Jambi dan Sumatera Barat, diantaranya Merangin, Tebo, dan Darmasraya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pencurian tersebut terjadi di mes PT PNM Mekar RT 06 RW 03 Desa Sri 3 Kecamatan Sumber Margatelang Kabupaten Banyuasin 3 bulan lalu. Pelaku masuk ke dalam rumah mes dalam keadaan kosong dan menggondol 9 buah HP berbagai merek terkenal, kalung dan liontin emas 1,5 suku, jam tangan merek Alexander Christie, serta uang tunai Rp2.300.000 dengan total kerugian mencapai Rp60 juta. Setelah mendapat laporan korban, unit Reskrim Polsek Muara telah melakukan penyelidikan dan memburu tersangka. Hasilnya, kedua tersangka berhasil diringkus polisi.
Keduanya Muhammad Yani, 20 tahun, warga Jalan Tanjung Api-Api, RT 16 RW 05, Desa Karanganyar, Kecamatan Sumber Marga Talang, Kabupaten Banyuasin, dan Arya Soma, 21 tahun, warga Desa Sritika, Kecamatan Sumber Marga Telang. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti yang belum dijual, yakni 13 buah iPhone. Itu korban datang ke Polsek Muara Telang, Polres Banyuasin pada bulan November. Jadi kami melakukan penyelidikan dan koordinasi. Alhamdulillah tadi malam baru terungkap. Jadi untuk pengungkapannya hasil penyelidikan daripada kami Polsek Muara Telang, karena korban juga mengalami kerugian lebih kurang 60 juta. Kedua pelaku mendekam di sel Mapolsek Muara Telang untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Banyasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Terus saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Sebuatannya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Beginilah detik-detik pengejaran pelaku Yayan saat mencoba melarikan diri dengan membawa mobil truk box bermuatan batu es milik korban di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Dalam video milik warga tersebut terlihat kendaraan yang bermuatan es batu yang dilarikan pelaku menabrak sebuah motor milik warga. Pelarian pelaku terhenti setelah anggota TNI melintasi lokasi kejadian dan berhasil mengamankan pelaku. Peristiwa bermula saat korban memarkirkan mobil box di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang untuk mengantarkan es batu. Dengan kondisi mobil masih dalam keadaan hidup, pelaku yang saat itu melintas langsung masuk ke dalam mobil dan membawa mobil kabur. Korban yang terkejut mobil dicuri berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku, hingga pelaku yang panik menabrak sepeda motor. Pelaku yang hendak kabur berhasil diringkus oleh anggota TNI. Mobil apa? Besar, kecil mobilnya? Isi? Muatan apa? Muatannya tidak tahu. Es batu? Es batu. Kau sama siapa ngembek mobil itu? Dewan. Cak mana cara kau ngembek ya?
Hendaknya mobil itu dalam kondisi apa? Kondisi hidup. Hidup. Terus kau bawa? Iya, langsung bawa. Dari tempat kau ngembek itu sampai ke mana kau bawa mobil itu? Ada kurang lebih 3 kilo. Sampai mana? Sampai JM Pelaju. Pelaju. Benar terjadi pencurian mobil box pada pagi tadi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. TKP di Jalan Ahmad Yani, kami di pinggir jalan di depan rumah makan Pak Tembus. Korban meninggalkan mobil dalam keadaan hidup. Kemudian tersangka memasuki mobil dan membawa kabur mobil tersebut, dibawa ke arah Pelaju. Posisi tadi itu kami lagi ngantar PS di Ayam Pokok. Terus? Kawan tadi supir kan ngantar ke seberang, di nyebrang kan. Aku tagihan ambil duit habis ngantar ke Ayam Pak Tembus. Tiba-tiba anak buah Ayam Pak Tembus itu ngomong, katanya mobil siapa yang bawa kak? Ya, kamu bukan, aku juga bukan. Ternyata kan kalau dia berhenti di SMP 15 berarti supir aku. Ternyata dia lewat terus dari SMP 15. Ayo juga maling kak? Langsung kami kejar. Sementara itu, pelaku digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Puluhan petugas gabungan dari Polres 4 Lawang, TNI, dan BNN mendadak mendatangi Lembaga Pemasyarakatan kelas IBB 4 Lawang. Kedatangan petugas untuk merazia terkait peredaran narkoba di dalam lapas. Petugas memasuki tiap blok sel tahanan kemudian menggeledah tiap sudut ruang tahanan yang dihuni warga binaan. Namun petugas tidak menemukan narkoba di dalam ruang tahanan. Petugas hanya mendapati beberapa barang bukti berupa handphone, charger, gunting kuku, belasan korek api, paku, alat cukur, dan staples. Selain melakukan penggeledahan dalam razia ini, petugas juga melakukan tes urin terhadap beberapa warga binaan, hasilnya semua negatif. Melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka operasi Pekat 2025, yang mana yang menjadi sasaran salah satunya adalah saudara-saudara kita warga binaan yang ada di lapas kelas 2B 4 Lawang ini. Baik, dapat kami sampaikan di sini seperti yang terlihat di depan rekan-rekan, beberapa barang-barang yang memang sepertinya memang tidak diperlukan di dalam. Tadi dari tes urin ada yang menyatakan positif atau ada barang bukti? Sementara belum ada indikasi yang mengarah ke hasil positif narkoba. Razia yang digelar secara mendadak ini dalam rangka pelaksanaan operasi Pekat Musi 2025 diharapkan dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Korban investasi bodong ini emosi karena penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang tidak jelas. Korban investasi bodong yang sudah berjuang 10 tahun terakhir merasa tak dihargai karena diminta hakim mencari sendiri aset terpidana. Sebelumnya korban investasi bodong ini meminta pengadilan mengeksekusi aset kejayaan 8 terpidana sesuai keputusan Mahkamah Agung. Namun pengadilan menolak karena korban investasi bodong sebagai penggugat belum membayar administrasi dan daftar aset terpidana yang akan dieksekusi. Korban investasi bodong ini sudah kehilangan tabungan dalam bentuk koperasi hingga ratusan juta rupiah. Kami disuruh lagi sama ketua pengadilan untuk mencari harta-harta 8 oknum yang harus membayar uang kami. Apa mungkin? Kasus ini sudah 10 tahun yang lalu. Pastinya harta-harta si penipu ini pastinya sudah dijual atau dipindahkan ke atas nama orang lain. Korban investasi bodong menuntut pengembalian uang 4,2 miliar rupiah karena koperasi Swadharma BNI Pematang Siantar tutup. Mereka meminta pengadilan mengeksekusi 4 bidang tanah milik tergugat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Adi, pria 34 tahun ini, tak bisa berkutik saat dibekuk tim Resmo Polres Jakarta Barat usai bersembunyi di sebuah rumah kawasan Balaraja, Tangerang, Banten.
Pelaku diamankan petugas lantaran melakukan aksi penggelapan dan penipuan 15 ton beras premium. Selain pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk mengawal penjualan 15 ton beras ke Cipinang, sejumlah karung beras, dan pakaian pelaku. Setelah berhasil ditangkap, pelaku lalu dibawa ke Mapolrestro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan. Modus pelaku sengaja mengubah arah tujuan pengiriman 15 ton beras premium dan uang hasil penjualan beras digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bekerja sendiri dan baru diketahui kejadiannya sekali ini. Tapi tetap akan kami dalami apakah pernah melakukan hal yang sama di waktu yang lain atau ada teman-teman lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Ini dia berusaha kabur ya, nggak mau tanggung jawab. Pak, jangan, udah biarin. Udah biarin, Pak. Warga mengamankan seorang warga negara asing yang mengamuk hingga merusak rumah di kawasan Krobogan, Kuta Utara, Badung. Aksi pengrusakan ini dilakukan pelaku dalam pengaruh minuman keras. Pelaku digelandang ke kantor polisi untuk proses hukum. Pelaku berkila aksinya karena sedang mencari barangnya yang hilang dan terdeteksi di rumah korban. Namun saat dicari dan tidak ditemukan, akhirnya ia mengamuk dan merusak rumah. Meski sempat ditahan, pelaku dilepaskan kembali setelah kedua belah pihak sepakat damai. Pelaku juga meminta maaf dan siap mengganti kerusakan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aparat Polres Jombang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minuman keras di pemukiman padat penduduk Dusun Sumberrejo, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hasilnya, petugas menemukan 46 drum minuman keras jenis arak putih siap jual. Masing-masing drum
berisi 200 liter miras senilai hampir 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan pemilik rumah P, 51 tahun, dan seorang pria yang diduga karyawannya. Sementara petugas mengambil barang bukti arak putih dengan bantuan mobil damkar. Pengungkapan ini kita mengamankan 2 orang tersangka dan kita akan proses sesuai prosedur ketentuan hukum. Di dalam menemukan sekitar 46 drum yang berisi fermentasi. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait produksi miras dan kemana saja dipasarkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polres Pasuruan Kota merazia tempat prostitusi di Karanganyar, Kecamatan Lekok, dan Karanganyar, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penggerebekan 24 orang, 13 diantaranya sebagai PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia. 5 diantaranya diduga kuat sebagai muncikari dan dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, kelima muncikari ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara para PSK dan pria hidung belang menjalani pendataan dan pembinaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.